إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Jujur kita akui tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitung semua nikmat Allah yang diberikan padanya. Sebagaimana jujur kita akui kalaulah ada di antara nikmat Allah yang kita ingat, lalu kita bandingkan dengan rasa syukur kita, maka yang pasti kurangnya adalah rasa syukur kita. Tapi walau rasa syukur kita kurang, Allah tetap melimpahkan karunia demi karunia kepada kita sampai sekarang ini. Oleh karenanya siapapun yang berdiri di atas podium ini untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan ceramah, untuk menyampaikan nasihat, pasti akan dimulai dengan mengingatkan kita untuk memperbaiki rasa syukur. Karena sering kita lupa begitu banyak yang telah Allah berikan, dan begitu sedikit cara kita untuk menunjukkan rasa syukur. Maka mudah-mudahan ketika kita sering untuk diingatkan, maka mudah-mudahan dia akan selalu menjadi penguat dalam kehidupan kita. Kemudian salawat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul yang diberikan oleh pengurus kepada saya untuk malam ini tentang mustahik zakat, ya. Dan jawabannya ada pada surat Taubah ayat 60. Dalam surat Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk urusan zakat langsung Allah yang menerangkannya dalam Al-Quran, dan ini unik. Sebab kenapa? Sesuatu yang berkaitan dengan harta langsung Al-Quran yang mengambil alih semua lingkupnya. Beda dengan sholat. Kalau sholat perintahnya dari Al-Quran, detailnya ada pada hadis. Contohnya sholat fardu, maka perintahnya adalah wa aqimus shalah. Sedangkan detailnya kapannya dan bagaimananya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berkaitan dengan harta, contohnya warisan, hampir boleh dikatakan 90% langsung Al-Quran yang menerangkan. Bagaimana warisan yang ada? Bacalah surat An-Nisa, akan kita dapati banyak hukum tentang warisan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga tentang zakat yang berkaitan dengan harta, langsung Allah yang tentukan kama semulia zakat kuliah. Sebab kenapa? Karena berkaitan dengan harta kadang-kadang ada nafsu di sana, maka langsung Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Maka sebelum kita berbicara tentang mustahik zakat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita lihat apa hikmah di sebalik wajibnya zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Di sini perintah kepada Nabi dan juga penguasa, ambillah dari harta mereka. Jadi hak ada pada pemerintah, hak ada pada pimpinan ketika dia mengambil daripada harta kita, sebab itu adalah hak 8 asnaf yang akan disebutkan. Tapi sebelum kita berbicara tentang hak dan kewajiban, agar jangan sampai kering cara kita memandang masalah ini, maka hikmah dulu yang kita bahas. Zakat itu pembersih harta.
Artinya kalau Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ingin membersihkan harta, maka keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Jangan sampai merasa berat untuk mengeluarkan zakat, karena sesungguhnya itu hak orang-orang yang menjadi asnaf di dalam harta kita. Betul, kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Pak Ustadz, kan kami yang mencari, kan kami yang berusaha, kan kami yang berikhtiar. Maka keyakinan kita dalam Islam, sebelum ikhtiar yang kita lakukan, ada ketetapan rezeki yang telah Allah tetapkan. Apa contohnya Bapak Ibu? Ada dua orang yang berdekatan di tempat kerja, namun belum tentu rezekinya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang diberikan kepadanya. Ada dua toko yang berdekatan jual barang yang sama, namun belum tentu dua-duanya punya rezeki yang sama. Oleh karenanya sebelum kita mengatakan itu ikhtiar kita, yang pertama adalah Allah yang memudahkannya untuk kita, dan kemudian Allah yang menyuruh kita untuk membersihkan harta kita dengan cara mengeluarkan zakatnya, supaya dalam diri ini tidak ada rasa berat untuk mengeluarkan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua hikmahnya adalah dia pembersih jiwa. Pembersih jiwa dari sifat kikir ataupun bakhil. Sebab Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam diajarkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian ketika dia makan kenyang sedangkan tetangganya berada dalam kondisi lapar. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hidup itu bukan hanya untuk keluarga kita. Hidup itu terasa nikmat ketika kita berikan sebagian apa yang Allah titipkan kepada kita untuk orang-orang yang memerlukannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini awal sebelum kita berbicara tentang wajibnya zakat. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa berat untuk mengeluarkannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan zakat yang dikeluarkan juga bagian daripada ujian keimanan. Apakah kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, atau hasil jerih payah kita sendiri yang membuat kita didekatkan kepada rezeki tersebut? Kalau kita yakin rezeki itu Allah yang memberikan, maka kalau kita berikan di jalan Allah, dia bukan berkurang. Alangkah indahnya ungkapan Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Nggak masuk logika matematiknya Bapak Ibu. Kalau kita punya sesuatu lalu kita berikan kepada orang lain, pasti berkurang apa yang kita miliki. Tapi itu bukan logika iman. Logika iman yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ma naqasa malun min sadaqah. Tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Apa maksudnya? Biarlah Imam Nawawi yang menerangkan kepada kita ketika beliau mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Kalau seandainya kita punya 1 juta, lalu kita berikan 300.000, maka yang 300.000 Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ingat, Allah lipat gandakan. Jangan teriming-imingi dengan orang-orang yang kadang-kadang mengatasnamakan sedekah. Ketika engkau beri ini, maka kemudian rezekimu akan 700 kali lipat. Bukan itu cara memaknainya. Ya, ketika kita memberi 300.000, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah gandakan, lalu di mana letak kurangnya? Sedangkan yang tinggal bersama kita 700.000, Allah berkahi. Yakinlah Bapak Ibu, kalau sesuatu itu Allah berkahi, pasti akan terasa cukup walau sedikit. Kalau sedikit saja sudah terasa cukup, apalagi kalau banyak. Maka inilah rahasia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 14 abad yang lalu beliau telah wafat, namun sedekahnya luar biasa. 1.000 ekor onta kalilah 30 sampai 35 juta harga 1 ekor onta. Berapa infaknya? Tapi yang luar biasa adalah wakaf. Beliau wakafkan sumur yang dinamakan dengan Bi'rul Rumah, sampai sekarang tetap mengalir pahala kepada beliau karena sumur itu tetap digunakan dan pohon kurma di atasnya juga sampai manfaatnya kepada kaum muslimin yang ada.
Oleh karenanya berkaitan dengan infak, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan sedekah, jangan terlalu berpikir panjang. Sebab kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupa, sebagaimana kita berusaha untuk menambah pundi-pundi rekening kita. Ketika rekening kita di bank mempunyai saldo yang cukup besar, ada rasa tenang. Ko adona masalah, ko adona nak cucu sakit ado untuk kembali tiketnya. Kita berusaha untuk saldo itu bertambah. Maka pertanyaannya, apakah hanya saldo dunia yang kita pikirkan untuk bertambah? Apakah tidak kita pikirkan juga saldo akhirat? Ketika nanti Allah berikan kepada kita, ketika nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saldo-saldo amal kita cukuplah banyak yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, baru kita masuk kepada pembahasannya. Untuk siapa saja zakat itu? Ada jawabannya pada surat At-Taubah ayat 60. Kalau lampu bana mau ceramah Bapak Ibu, mudah menyuruh berhenti. Bantu apa Ibu berhenti berasa. Ya, jadi tak payah menyuruh berhenti insyaallah. Ya. Tapi jadi tahan dulu bantu Bapak Ibu, corona masih berjuang begini. Mudah-mudahan hilang sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah yang pertama untuk orang-orang fakir, dan yang kedua adalah untuk orang-orang miskin. Apa bedanya? Kalau satu keluarga itu kebutuhannya 1 juta setiap bulan, ya 1 juta contoh, bukan ya kalau 1 juta apa yang dapat diskusi sekarang. Tapi anggaplah untuk memudahkan kita memahaminya. Kalau seandainya ya satu keluarga itu perlu 1 juta setiap bulannya, maka yang mendapatkan 200.000 setiap bulannya atau 300.000 itu namanya fakir. Kalau seandainya dia mendapatkan 600.000, 700.000 itu namanya miskin. Artinya fakir kebutuhannya jauh lebih banyak dari apa yang didapatkannya. Sedangkan miskin kebutuhannya tidak mencukupi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi mana yang lebih susah, fakir atau miskin Bapak Ibu? Fakir. Ya. Jadi kalau seandainya dia perlu 2,5 juta setiap bulannya setelah dirinci, ikut untuk makan, ikut untuk anak dan seterusnya 2,5 juta, dapat dia di bawah 1 juta itu namanya fakir. Dapat dia di atas 1,5 juta itu namanya miskin. Maka ini nama pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha. Apa itu amilina 'alaiha? Amil zakat. Yang mengatur zakat, yang mendistribusikan zakat. Jadi kalau seandainya ada unit pengumpul zakat, dia bisa dikategorikan sebagai amil. Maka dia punya hak daripada zakat tersebut. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini baru kini saya membahas tentang zakat Bapak Ibu. Biasanya ceramah sesuai tadi rencana aku ceramah Bapak Ibu tentang doa Lailatul Qadar yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Tapi setelah mencari WA Pak Teddy, ya, WA Pak Teddy, biasa baju saya basah, saya minta anak ngantar tadi Bapak Ibu. Ya. Saya pakai mobil tapi pas turun karena banyak turun. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata Pak Teddy WA-nya ternyata tentang mustahil zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sambung. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Ya. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mu'allaf tidak dikasih. Sebab kenapa? Islam sekarang tinggi, maka merekalah yang mu'allaf tidak dikasih, maka merekalah yang mesti menundukkan diri kepada Islam. Tapi kalau dalam konteks ayat Qur'annya, mu'allaf itu mendapatkan. Sebab kenapa? Upaya untuk menjinakkan hati. Sebab biasanya mu'allaf itu dapat tentangan dari keluarga, sehingga kemudian agak terasa sempit baginya. Maka kita sebagai saudaranya meringankan bebannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wafir riqab. Ada budak, kalau sekarang nggak ada budak lagi, kecuali daerah Jambi atau Malaysia. Iya Pak Ibu. Ya, ambo baru tiba di Malaysia, kecil orang tua kayak budak nih, ya. Budak kan nggak boleh lupa.
ya, tapi panggilan budak itu masih ada kok. Walaupun maksudnya beda gitu ya. Jadi budak itu adalah hamba sahaya yang belum dimerdekakan. Dia ingin memerdekakan dirinya, perlu uang, maka kita boleh memberinya zakat. Maka sekarang perbudakan tidak ada. Biasanya dialihkan. Kalau Basnas sekarang dia mengalihkan fungsi ini kepada yang lain. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Ya, Pak Ustadz, ada orang kaya dulu tiba-tiba dililit utang karena bisnisnya gagal. Mulia buat zakat ilmu mulia. Sebab kenapa? Kondisi sekarang yang membuat dia gharimin, artinya berhutang. Tapi jangan sampai utang mobil mewah lu nanti kan? Itu beda konteksnya. Ya, nyo punya rumah tapi hutangnya banyak sebab kenapa? Nyo beli 2 Ferrari itu ibarat nyo. Itu ibarat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini utang yang berkaitan dengan kondisi keuangannya. Kemudian wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Untuk fisabilillah ini dulunya itu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ada haknya dari kas yang ada di negara. Kalau sekarang di Palestina misalnya terjadi ya, apa yang terjadi Israel begitu mengganasnya sehingga kemudian orang-orang sholat di masjid kemudian dibantai dan dibunuh dan kemudian mereka menistai Masjidil Aqsa, maka zakat boleh diberikan di sana dan juga infak dan sedekah. Saya minta izin kepada Pak Tiri sebelumnya dan kepada pengurus sudah disampaikan kata beliau, sudah selesai pengurus. Saya minta izin membawa KNRP sekarang, Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina, yang Bapak Ibu lihat sekarang itu KNRP. Sebab kenapa? Pertengahan Ramadan ini mereka menistai lagi Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa satu di antara 3 masjid yang kita punya hubungan dengan mereka. Rasulullah SAW mengajarkan la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Kalau seseorang ingin untuk menjalankan sesuatu berjalan untuk menuju ke masjid, tidak boleh kecuali hanya ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Haza kata Nabi Muhammad SAW, itu Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Pertanyaan sederhananya, la qaddarallah, kita tidak menginginkan ini terjadi. Kalau seandainya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang sekarang dikangkangi oleh musuh Islam, apakah kita akan memberikan bantuan kepada 2 masjid ini? Saya katakan pasti. Tidak akan ada hati seorang mukmin yang akan membiarkan 2 masjid ini dikangkangi oleh musuh Islam. Semua kita pasti akan menyambut seruan tersebut. Tapi kadang-kadang pemahaman kita berkaitan dengan Masjidil Aqsa berbeda. Padahal satu di antara 3 masjid penting dari bagi umat Islam, satunya adalah Masjidil Aqsa. Walaupun mungkin ada sebagian jemaah yang akan mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, masih banyak orang susah di sekitar kita. Kenapa kita tidak mendahulukan mereka? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah dengan memberikan sebagian yang Allah titipkan kepada kaum saudara kita di sana akan mengurangi hak-hak saudara kita yang ada di sekitar kita? Saya katakan tidak. Sebab kenapa? Bukan kita yang membantu mereka, tapi merekalah yang menjaga Masjidil Aqsa untuk kita. Bukan kita, dan mereka tidak pernah meminta-minta kepada kita, tapi kepedulian kitalah yang membuat kita memberi kepada mereka. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, laisa man lam yahtamma bi amri muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan orang Islam bukanlah bagian dari mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, minta maaf kalau seandainya ini terganggu Bapak Ibu nantinya, tapi ini bagian daripada panggilan iman yang membuat saya kemudian meminta kepada pengurus, saya akan meminta KNRP untuk mendampingi saya pada malam ini. Kalau seandainya ada infak, sedekah dan zakat yang terbaik dari Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa disalurkan, sebab mereka lah yang mencoba untuk menyalurkan apa-apa yang diberikan oleh kaum muslimin di sini. Satu hal, lihatlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang Palestina, lihatlah bagaimana responnya kepada Indonesia. Luar biasa. Sebab mereka tahu banyak sekali umat Islam di Indonesia yang memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan kita punya satu ambulan di sana yang berasal daripada masyarakat muslim yang ada di Padang untuk bantuan di sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sambung wa bunis sabil,
Yang berikutnya adalah yang kedelapan, yaitu orang yang dalam perjalanan. Kalau seandainya ada orang yang dalam perjalanan jauh, lalu kehabisan bekalnya, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari zakat-zakat kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jadikan infak terbaik kita sebagai bagian cara kita melatih untuk membersihkan diri dan harta kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan selalu kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu, sedekah dan infak bukan mengurangi harta, tapi membuka pintu rezeki. Dan kita yakin seyakin-yakinnya, apa yang Allah janjikan kepada kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah janji Allah itu mungkin. Tidak pernah janji Allah itu mungkin. Dan tidak akan pernah terjadi janji Rasulullah SAW itu mungkin. Ketika Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak berkurang harta ketika disedekahkan, zakat itu akan menjadi pembersih, maka yakinlah itu akan kita dapatkan. Dan ketika Allah yang memberikan jaminan kepada kita bahwasanya infak itu bagaikan satu pohon yang ada 7 ranting, kemudian berikut ada 100 di sana, maka janji Allah itu pasti. Itu bukan rekaan, tapi Allah lah yang memberikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan meminta untuk diri saya sendiri, dan saya akan menjaga kehormatan diri untuk hal demikian. Tapi kalau berkaitan dengan umat Islam, saya akan sediakan nyawa yang selembar ini. Kalau kita tidak bisa membantu mereka di sana, maka lisan-lisan kita mudah-mudahan bisa membantu mereka. Harta-harta kita bisa membantu mereka. Bagian dari apa yang Allah titipkan kepada kita akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya peran untuk membantu mereka. Maka jangan pernah anggap ini sia-sia. Tidak ada satu kebaikan yang Allah jadikan sia-sia untuk kita, pasti akan ada bagiannya. Mungkin demikian saja untuk teknisnya, saya serahkan kepada pengurus nantinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan bagian daripada yang akan Allah berikan balasan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bukan memberikan mengurangi apa yang kita dapatkan, tapi kita memberikan hak-hak saudara di sebalik rezeki yang Allah titipkan, dan mudah-mudahan yang balasan oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku baik, Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dicerahkan. Kasusnya begini, kalau pegawai itu kan langsung potong 25%. Iya. Ternyata gajian itu nggak pakai semua, menumpuk terus di rekening. Apakah masih perlu keluar zakat lagi? Baik, tentang masalah gaji Ibu berada di tabungan bank. Apakah setiap tahun dikeluarkan atau sekali dikeluarkan sudah cukup gitu? Setiap bulan. Setiap bulan Ibu keluarkan. Ya. Yang dikeluarkan kan gaji saja. Iya, penghasilan. Iya, betul. Artinya yang Ibu tanyakan, setiap bulan saya sudah Ibu keluarkan zakatnya. Lalu kemudian nanti setahun ternyata jumlah tabungan di bank Ibu kemudian melebihi daripada nisab gitu. Iya. Artinya kebutuhan kita sedikit, ini uang itu berlebih terus gitu. Gimana Pak? Baik, kalau itu kasusnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama pendapatan itu mesti dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya dan haul. Jadi artinya nisabnya adalah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah 85 gram atau 86, tergantung khilaf perbedaan terjadi. Apa maksudnya? Kalau pendapatan kita setahun itu sampai ke 86 gram emas, bara ameh kini ibu-ibu. Ibu-ibu nak tahu ameh berapa, apa tak kurang tahu. 1.100.000, ya Bu ya. Oh enggak, itu kalau 2.100.000 itu berarti harga 2,5 tuh Bu. Caranya dibagi. Jadi kalau 21 ibu-ibu, kalau 21 berarti 800.000 1 gram. Itu cara hitungnya. Jadi kalau ibu membeli 2,1 atau 2,2 kini berarti harga 1 gram ameh itu 800. 800 kali 86 itu cara hitungnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau 800.000 kali 86 berarti 70,1 juta sekitar 70 atau 71 juta. Kalau penghasilan Bapak Ibu setahun itu ketika diakumulasikan sampai ke 70, maka sekarang Basnas itu komplain dia Bapak Ibu.
Sebab dulu harga meko 600 ino. Kalau 600 kali 86 sekitar 50 juta orang lah wajib zakat. Tapi kalau kini 71 banyak orang akhirnya nak wajib zakat. Itu komplain 12 dulu. Ya. Jadi anggap kita ambil dengan harga sekarang saja 70. Artinya kalau ibu punya gaji 8 juta sebulan, 8 juta saja kali 12 atau 7 juta saja sebulan, ya, itu sudah wajib zakat. Kalau kita ambil itu adalah kotor. Kalau saya Bapak Ibu tanya kepada saya mengatakan kalau untuk diri saya pribadi saya ambil kotor. Artinya sebelum dikeluarkan keperluan-keperluan yang lain saya keluarkan zakat terlebih dahulu. Karena prinsip saya zakat itu membersihkan harta. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil pendapat para ulama bersih, dikeluarkan dulu keperluan-keperluan, itu napayahnya. Senang perlu dikaluan. Ya. Kalaulah sudah berkeluar keperluan, banyak senang perlu Bapak Ibu. Nah, itu nak cukup untuk zakat itu. Itu bedanya kondisinya. Jadi kalau 7 juta kita sebulan pendapatan gaji kita atau pendapatan kita 7 juta misalnya kali 12 itu 84. Bahkan 6,5 juta saja, 6,5 juta saja cukup ya. 6,5 juta saja sebulannya wajib mengeluarkan zakat. Lalu berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Jadi kalau 2,5% dikeluarkan, kalau 100 juta misalnya setahun, maka kita perlu mengeluarkan 2,5 juta, ya, 1 tahun. Apakah boleh dicicil Pak Ustaz per bulan? Kalau kita dapati pendapat para ulama, ada yang mengatakan setahun. Tapi melihat kondisi sekarang Bapak Ibu, biasanya mengeluarkan setahun itu agak berat. Sementara kita tahu berapa pendapatan kita bulanannya, maka saya katakan boleh diangsur per bulan. Misalnya, awak dapat kini 8 juta, keluar 2,5. Awak dapat kini 7,5 juta, keluar 2,5. Itu maksudnya mengangsur, artinya berapa dapat langsung dikeluarkan. Itu lebih mudah mengeluarkan zakat. Sebab kenapa? Kalau aku tuan semuanya terasa gadang dia Pak Ustaz, nah do pitim bayel itu. Kadang-kadang itu. Baik, cukup Bu ya? Cukup Bu? Tabungan lebih. Kalau untuk tabungan tetap dikeluarkan juga Bu. Inilah rahasianya, minta maaf. Ibu-ibu mungkin bertanya kepada saya juga tentang emas. Pak Ustadz, ameh dikandungan tiap tahun Pak Ustadz. Kalau lebih dari 86 gram ameh, ya, maka tetap dikeluarkan zakat Pak Ustadz. 10 ameh yang pakai, ambo punya 87 ameh, tidak wajib zakat. Sebab yang dipakai tidak dihitung dong. Tapi jangan sampai biasanya agak banyak yang dipakai koste supaya tidak dapat zakatnya. Aku beda gitu. Biasanya bara pakai ameh. Jadi emas yang dipakai nggak dihitung. Kalau berkaitan dengan tabungan juga gitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Contoh, tahun pertama tabungan Ibu misalnya nggak sampai kepada 50 juta, nggak ada keluar zakatnya. Tahun berikutnya bertambah jadi 65 juta, sementara sekarang 71 misalnya, nggak keluar zakatnya. Tahun ketiga ternyata 80, maka wajib keluar zakatnya. Walaupun sudah dikeluarkan awal, sebab untuk tabungan sama dengan deposito, tetap tersendiri dia Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tujuannya apa? Umat Islam diajar untuk menjadikannya sebagai modal, sehingga berkembanglah apa yang kita miliki, supaya tidak berat bagi kita untuk memberi. Mungkin demikian. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ya, baik silakan. Tanah yang kita punyai tidak produktif, tidak perlu zakat keluar Bapak. Kecuali pertama digunakan untuk sawah. Karena kalau sudah capai kepada nisabnya, maka zakat pertanian dia. Digunakan untuk kebun, sudah sampai kepada nisabnya jadi pertanian, awalnya jadi pertanian, jadi perkebunan dia. Atau dijual, maka dia jadi perdagangan dia. Atau digunakan dikontrakkan, maka dia jadi pendapatan dia, tergantung sebagai apa. Tapi kalau tidak produktif, dia hanya tanah saja, enggak keluar zakat. Ya, dia hanya yang produktif yang keluar Bapak Ibu. Baik, untuk perkenalan sedikit Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Iya Bu. Babu? Iya. Yang 3 ekor kok kambing atau jawi Bu? Jawi. Baik. Berkaitan dengan zakat, kalau kambing jumlahnya 40 baru wajib zakat. Ya, kalau sapi 3 tu ngeri ambul udah pe zakat. Belum wajib zakatnya itu.
Ya, zakat itu ada nisabnya. Berapa nisabnya sapi? Saya pastikan dulu Ibu ya, sebab saya jarang membahas tentang nisab sapi ya. Baik, zakat hewan ternak itu ya belum Bu. Sebab sapi itu 5 ekor. Ya, 5 ekor baru dia wajib untuk zakat. Kalau 3 itu belum. Kalau kambing itu 40, onta itu 5, sama dia konteksnya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dia kalau sudah ada nisabnya baru dibayarkan zakatnya. Baik, sebagai perkenalan saja Bapak Ibu, saya mungkin jarang juga datang sini. Tahun dulu pernah juga, walaupun kelewat ke masjid mana gitu dipanggil oleh ya. Nama saya Urwatul Wusqa Bapak Ibu. Ya, nama ini terdapat dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu nama saya. Ya, sehingga dosen aku dulu orang Arab galak. Ya. Karena dia bilang, aduh anekdot orang Indonesia, kalau kamu bagian namun itu tim atau dia orang tua, diletak tangannya di Quran, mana ketutik di jari ini, itulah namanya kan. Nah, itu kan pandai-pandai orang Arab sih. Kamu lahir di Padang tahun 75, ya. Dulu S1 aku di Madinah Islamic University, Madinah Arab Saudi, S2 S2 di UKM Malaysia, jurusan tafsir hadis. Ya. Bidangku bidang hadis. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti Allah, kalau ada mungkin yang Ibu Taiwan, ambil WA aku 08 Sabale 66 999 sampai 9. Capek mana Ustaz? 08 Sabale 66 nah triple 9 3 kali 9-nya sampai 9 ya. Ibu-ibu capek kalau jual kopi, ibu paling capek, dah khawatir ke bodoh ya. 08 Sabale 66 999 sampai 9. Mungkin demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.